Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dokter Ana, SPTHTKL Konsultan MSI Med. Selamat pagi kepada Dokter Desi Iriani, SPTHTKL pagi dan seluruh teman-teman residen. Mohon izin pagi ini saya akan membacakan modul rinologi tentang epistaksis. Pertama, untuk PR dari presentasi sebelumnya, fungsi dari fibrin glue itu untuk apa. Lalu yang kedua, embolisasi, ada beberapa teknik, apa saja definisinya, dan gambarnya seperti apa. Untuk yang ketiga, untuk cara kerja dan terapi medikamentosa, contoh misalkan seperti asam tranexamat, bekerja setelah berapa lama dan efek sampingnya bagaimana. Lalu pada komplikasi disebutkan patofisiologinya dan lokasi dari plexus Kesselba dan plexus Woodruff. Ya. Lalu ini adalah ada beberapa PR untuk persentan berikutnya. Ada insidensi di RS Karyadi 1 tahun terakhir, berapa banyak yang perlu penanganan operasi, lalu etiologi atau insiden yang terbanyak, sumbernya dari mana, lalu ada pemeriksaan penunjang yang ditambahkan nasoendoskopi, dijabarkan nasoendoskopi yang khusus untuk epistaksis untuk nilai apa saja, lalu ada indikasi menggunakan pemeriksaan penunjang MRI dan CT scan apa saja, lalu pemeriksaan penunjang ditambahkan CT angiografi, indikasinya apa untuk menggunakan teknik angiografi, gambaran vaskularisasinya bagaimana, dan dicantumkan gambar dan keterangannya. Lalu untuk merokel, apa merokel, bahayanya seperti apa, kelebihan dan kekurangan merokel itu apa. Lalu ada sebutkan beberapa hemostat dari merokel, lalu prosedur pemasangan tampon anterior dan posterior, lalu ada intervensi pendahan yang ditambahkan keberhasilan pada masing-masing tindakan, dicantumkan referensinya, lalu ada gambaran skematik arteris venopalatina ada di mana, berapa senti dari koana, dan dari ostium sinus maxilla landmarknya seperti apa. Lalu pada semua ligasi arteri-arteri yang dicantumkan pada gambar, lokasi secara sistemik dan referensinya, lalu ada arteri karotis percabangannya apa saja yang sampai ke konka dan namanya apa. Lalu yang terakhir pemeriksaan penunjang pada laborat apa saja yang wajib ada di IGD untuk penanganan epistaksis, dan pemeriksaan laborat apa saja tambahannya, dan dijabarkan pemeriksaan penunjang dan nilai normalnya. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang pertama untuk menjelaskan anatomi dan histologi vaskularisasi hidung, lalu menjelaskan etiologi epistaksis serta faktor penyebab dan patogenesisnya, lalu menyimpulkan atau menginterpretasi gejala dan tanda berbagai kelainan septum hidung dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, lalu merencanakan dan menginterpretasikan pemeriksaan penunjang yang diperlukan pada kasus epistaksis, contohnya laboratorium, X-ray, atau CT scan, dan nasoendoskopi, lalu menyimpulkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, kemungkinan diagnosis atau diagnosis banding dari epistaksis, lalu merencanakan dan melakukan penata laksanaan epistaksis, melakukan tindakan pemasangan dan melepas tampon anterior dan posterior, lalu melakukan tindakan kauterisasi dengan panduan endoskopi untuk penanganan kasus epistaksis, lalu menilai perlunya pemeriksaan dan konsultasi ke disiplin lain. Lalu untuk epidemiologi sendiri, sekitar 60% populasi pernah mengalami satu episode epistaksis dalam hidupnya. Lalu 6% populasi membutuhkan penanganan medis dan 1,6 dari 10.000 membutuhkan rawat inap. Laki-laki lebih sering ditemukan karena adanya penyebab sekunder akibat trauma. Insidensi usia, distribusi bimodal dengan puncak pada anak dan usia dewasa tua, kurang lebih 45-65 tahun. Untuk anatomi sendiri, pada hidung menerima suplai dari cabang dari arteri karotis interna dan eksterna. Lalu untuk kavumnasi sendiri dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kavumnasi anterior, posterior, dan superior. Lalu untuk penyebab dari terbagi 2, ada lokal dan sistemik. Untuk penyebab lokal yang paling sering pertama trauma wajah, lalu trauma digiti, benda asing, perforasi septum, deviasi atau spina septum, polip hidung, tumor sinonasal, tumor nasofaring, dan hemangioma hidung. Untuk yang jarang bisa didapatkan mukosa kering, inhalasi kimiawi, barotrauma, sinusitis, rinitis, lesi metastatik, angiofibroma juvenil, dan iritasi lingkungan. Untuk penyebab sistemik yang paling sering yaitu adanya herediter hemorrhagic telangiectasia, lalu ada leukemia, trombositopenia, ada antiplatelet, lalu ada polycythemia vera, anemia aplastik, hemofilia, obat antikoagulan, defisiensi vitamin K, dan penyakit von Willebrand. Untuk yang jarang bisa didapatkan tuberkulosis, mononukleosis,
demam scarlet, demam rematik, sifilis, penyakit hepar, uremia, dan ISPA. Untuk klasifikasi epistaksis dibagi menjadi dua, yaitu epistaksis anterior dan posterior. Untuk epistaxis anterior didapatnya pada plexus Kieselbach, yaitu pada anastomosis arteri ethmoid anterior, arteri sphenoid palatina cabang septal, dan arteri palatina mayor, dan arteri labialis superior. Pada epistaxis posterior pada plexus Woodruff, yaitu pada anastomosis arteri sphenopalatina, arteri sambil ditunjuk ya Pak, sambil pakai ya. Dari sini gitu. Pada epistaxis anterior yaitu pada plexus Kieselbach yang diperdari oleh arteri labialis superior, lalu ada arteri palatina mayor, lalu ada cabang ke arah septal dari arteri sphenopalatina, lalu ada dari arteri ethmoid anterior. Lalu pada plexus Woodruff bisa diperdarahi oleh arteri ethmoid posterior, lalu ada cabang dari arteri sphenopalatin, lalu ada juga dari arteri palatin descendens. Lalu untuk algoritma epistaxis nanti akan dibahas di slide terakhir. Lalu untuk pemeriksaan penunjang sendiri ada beberapa macam. Yang pertama pemeriksaan laboratorium, yaitu adanya bila perdarahan berulang dan masif bisa dievaluasi status cairan, pemeriksaan profil koagulasi, dan pemeriksaan sistemik lain. Lalu ada pemeriksaan CT scan dan MRI untuk evaluasi anatomi, lalu ada rhinosinusitis, benda asing, dan ekstensi tumor jinak dan ganas. Untuk penanganan awal, langkah awal mengontrol perdarahan dapat dilakukan penekanan pada bagian kartilago hidung selama 15 menit atau kompres es pada batang hidung apabila perdarahan masih berlanjut. Ini adalah contoh beberapa cara untuk menekan cuping hidung, bisa melalui atas, bisa melalui bawah, atau sisi yang mengalami epistaxis. Untuk evaluasi hidung, pertama persiapan alat, yaitu lampu kepala, spekulum hidung, pinset, alat penghisap, alat kauter, dan tampon hidung. Lalu ada preparat anestesi lokal, yaitu campuran lidocain 0,5%, 1%, atau 2% dengan adrenalin 1:200.000. Lalu ada larutan kokain topikal 2% atau 5%, pasta kokain 10%, atau campuran lidocain 5% dengan phenylephrine 0,5%. Pemeriksaan menggunakan endoskopi fleksibel ataupun endoskopi rigid dapat mengevaluasi kafumnasi sampai ke nasofaring. Lalu untuk tujuan penanganan epistaxis yaitu adalah mengontrol perdarahan aktif, mencari lokasi dan penyebab dari perdarahan. Ini adalah beberapa alat yang bisa digunakan untuk penanganan epistaxis. Ada nasal speculum, pinset bayonet, bisa dengan Merkel tampon, ada suction laser, ada rapid rhino tampon, polycatheter, bengkok, bisa digunakan vasokonstriktor, salep antibiotik, lidocain, dan silver nitrate kauter. Lalu untuk kauterisasi secara kimiawi dengan panduan endoskopi, ada beberapa macam. Pertama, kauter kimiawi menggunakan AgNO3 dengan tekanan ringan pada lokasi perdarahan selama 5-10 detik. Itu akan bereaksi dengan mukosa hidung yang menimbulkan kerusakan lokal secara kimiawi. Lalu yang kedua, bisa dengan elektrokauter di bawah anestesi lokal dengan memberikan energi termal pada pembuluh darah hidung, lalu bisa dilakukan hemostatik lokal yang bisa direabsorpsi. Lalu untuk tampon anterior sendiri, ada beberapa macam model dari tampon anterior. Yang pertama adalah roll tampon, yaitu bisa digunakan dengan menggunakan pinset bayonet. Roll tampon dimasukkan bertahap, dimulai dari bagian inferior dulu, sampai memenuhi dari kafumnasi. Lalu bisa menggunakan epistat dan Merocel tampon. Lalu untuk keuntungan dan kekurangan menggunakan roll tampon, epistat, dan Merocel, yang pertama untuk roll tampon, keuntungannya di rumah sakit semua tersedia roll tampon. Untuk kekurangannya, ketika aft tampon sering terjadi laserasi pada mukosa karena permukaan roll tampon yang kasar. Untuk epistat, keuntungannya pemasangannya mudah, untuk kekurangannya tidak semua sarana medis tidak tersedia. Untuk Merocel sendiri, keuntungannya daya absorpsinya bagus, tidak menyebabkan traumatik. Untuk kekurangannya, tidak semua tempat tersedia, harganya mahal, dan jarang ada untuk ukuran anak-anak.
Lalu untuk tampon posterior bisa digunakan untuk tampon belok, kateter Foley, dan balon Brayton. Untuk tampon belok sendiri bisa menggunakan Foley kateter yang dimasukkan melalui kafum nasi sampai ke menuju orofaring. Lalu dari orofaring ujung dari Foley kateter diambil dengan menggunakan Magel forceps, lalu dikeluarkan dan ujung dari Foley kateter bisa diikat dengan tampon belok tersebut. Lalu setelah diikat dan diberi tali kendalinya agak panjang, lalu Foley kateter tersebut ditarik keluar kembali secara perlahan sampai tampon belok itu masuk ke daerah nasofaring. Lalu untuk intervensi pembedahan bisa dengan diatermi bipolar, operasi septum, dan ligasi arteri, yaitu bisa dengan ligasi arteri sphenopalatina, ethmoid anterior atau posterior, arteri maxillaris, dan carotis externa. Untuk ligasi arteri sphenopalatina, secara endoskopi dilakukan medialisasi konkamedia, lalu dilakukan insisi pada dinding lateral kafum nasi posterior dari sinus maxillaris. Mukosa kafum nasi dielevasi dan identifikasi krista ethmoid, yaitu tanda batas paling anterior untuk kemungkinan lokasi dari arteri sphenopalatina. Lalu dilakukan kauterisasi pada arteri sphenopalatina dan mukosa hidung dikembalikan seperti semula. Untuk lokasi insisi pada ligasi arteri sphenopalatina secara endoskopi, pada titik merah tersebut menandakan lokasi arteri sphenopalatina. Lalu untuk ligasi arteri ethmoid anterior dilakukan antrostomi maksila dan ethmoidektomi anterior. Identifikasi lamina papiracea, atap dari ethmoid, lalu identifikasi kanal arteri ethmoid anterior, lalu di pembuatan muara kecil menggunakan korek kecil pada lamina papiracea di bawah kanal arteri ethmoid anterior. Lalu fragmen tulang dibersihkan dan dilakukan elevasi pada posterior dan anterior dari arteri ethmoid anterior. Lalu letakkan klip kecil pada arteri ethmoid anterior di depan periosteum orbita. Lalu untuk ligasi arteri carotis externa, dilakukan diseksi arteri carotis externa sampai tampak beberapa cabang arteri. Setelah arteri carotis externa positif teridentifikasi, lalu dilakukan ligasi. Biasanya tepat di bagian distal dari arteri tiroid superior untuk melindungi suplai darah ke tiroid. Lalu untuk ligasi arteri maxillaris interna, metode ini mempunyai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dibandingkan dengan ligasi arteri carotis externa, karena intervensi ini lebih ke arah distal. Lalu untuk terapi lain dengan menggunakan fibrin glue, yaitu merupakan produk biologis yang digunakan untuk menghentikan perdarahan, lalu bisa dilakukan perekatan jaringan dan mempercepat proses penyembuhan luka. Pada proses pembuatan fibrin glue diperlukan komponen seperti fibrinogen dan trombin, dan diberikan secara topikal pada pasien dengan adanya gangguan koagulopati seperti hemofilia. Lalu untuk embolisasi atau radiologi intervensi, itu adalah prosedur invasi non-bedah atau bedah minimal yang dilakukan oleh ahli radiologi intervensi. Prosedur ini dengan menyuntikkan emboli atau materi penyumbat ke dalam pembuluh darah yang terpilih untuk tujuan medis tertentu. Untuk teknik embolisasi sendiri terbagi menjadi 3 tipe, yaitu dengan menggunakan gelatin foam, coil atau kumparan, dan polyvinyl alcoholic foam. Untuk gambar ini, pada gambar yang sebelah kiri tampak arteriografi sebelum embolisasi tampak perdarahan minimal, lalu pada yang sebelah kanan arteriografi setelah embolisasi tidak tampak adanya perdarahan. Lalu untuk komplikasi tindakan, untuk kauterisasi bisa terjadi sinekia atau perforasi septum. Untuk pada tampon anterior bisa terjadi sinekia, rhinosinusitis, dan sindroma shock toksik dan disfungsi dari tuba Eustachius. Untuk tampon posterior bisa terjadi sinekia, rhinosinusitis, sindroma shock toksik, disfungsi tuba Eustachius, disfagia, luka pada ala nasi dan kolumella, hipoventilasi, dan tuli mendadak. Untuk ligasi arteri maxillaris interna melalui transantral bisa terjadi resiko anestesi umum, rhinosinusitis, oroantral, rasa kebas pada regi infraorbital, dan dental injury. Untuk ligasi arteri maxillaris interna melalui transoral bisa terjadi resiko anestesi umum, rasa kebas pada pipi, trismus, parestesi lidah. Pada ligasi arteri ethmoid anterior atau posterior bisa terjadi resiko anestesi umum, rhinosinusitis, trauma ductus lacrimalis, dan telecanthus. Untuk embolisasi bisa terjadi nyeri pada fasial, trismus,
paresis facialis, nekrosis kulit, stroke, dan hematoma. Pada terapi medikamentosa, yaitu mengacu pada beberapa obat, antara lain seperti adrenopromazon, asam tranexamat. Farmakologi ini hanya berperan suportif pada penata laksana epistaksis. Untuk contoh, pada asam tranexamat, dosis oral yaitu 1 mg sampai 1,5 mg atau 15 sampai 20 mg per kilogram berat badan, diberikan 2 sampai 3 kali sehari. Untuk intravena, 0,5 mg sampai 1 mg atau 10 mg per kilogram berat badan diberikan 3 kali sehari. Cara kerjanya yaitu menghambat kerja aktivator plasminogen dan plasmin, lalu mencegah degradasi fibrin, meningkatkan agregasi platelet, dan memperbaiki kerapuhan vaskuler dan meningkatkan kerja koagulasi. Lalu mengaktifkan faktor-faktor koagulasi seperti faktor 1 sampai faktor 8, lalu menghambat produksi kinin yang berperan dalam proses vasodilatasi pembuluh darah. Untuk efek samping sendiri bisa terjadi mual dan muntah-muntah, diare, anoreksia, eksantema, dan sakit kepala. Untuk edukasi ke pasien, yaitu cara menggunakan nasal saline spray yang benar, lalu membuang ingus atau sisi secara keras dan bersin jangan terlalu keras. Lalu jika bersin dilakukan dengan mulut terbuka, tangan melakukan manipulasi atau mengkorek-korek hidung, hindari makan makanan pedas atau panas, hindari penggunaan aspirin atau NSAID lainnya, lalu hindari penggunaan semprot hidung kortikosteroid sementara waktu, lalu jika terjadi epistaksis berulang yang ringan, pencet alanasi 5-10 menit atau gunakan kompres es. Untuk prognosis sendiri, perdarahan berulang terjadi pasca emboli 33%, pasca kauterisasi dengan panduan endoskopi 33%, secara dilakukan ligasi 20%. Untuk faktor yang berperan dalam kekambuhan bisa usia, riwayat hipertensi, penggunaan antikoagulan, lalu tipe tampon, roll tampon atau balon, dan adanya riwayat epistaksis. Untuk follow up rata-rata setelah penanganan epistaksis adalah 7 minggu, yaitu 2-19 minggu. Pada penderita diberikan catatan tentang prosedur pertolongan pertama epistaksis, tindakan pencegahan pertama, lalu dilarang minum alkohol atau minuman yang panas. Penderita dengan hipertensi sebaiknya untuk kontrol rutin. Selanjutnya adalah penanganan algoritma epistaksis. Bila terjadi epistaksis, pertama dilakukan anamnesis untuk riwayat penyakit, lalu tentang perdarahan pada pasien, riwayat trauma, penggunaan obat-obatan, kebiasaan merokok atau alkohol, lalu dilakukan pemeriksaan klinik dan laboratorium. Untuk bisa diawasi dengan tanda-tanda shock hipovolemik atau penderita usia tua atau resiko perdarahan yang profius, lalu dilakukan resusitasi cairan. Lalu setelah itu diidentifikasi lokasi perdarahannya, dilakukan dengan rinoskopi anterior, masuk endoskopi rigid atau fleksibel pada daerah anterior, posterior, lokasi pendarahan tidak jelas. Lalu bila berhasil, lalu kita evaluasi dan terapi kausa untuk mencegah kekambuhan, diedukasi atau self-care penderita untuk pencegahan kekambuhan. Bila tidak, tindakan lokal untuk menghentikan perdarahan bisa dilakukan dengan kauter, kimiawi atau elektrik, atau dilakukan tampon hidung anterior atau posterior. Bila tindakan penghentian perdarahan kauter atau dengan tampon hidung tidak berhasil, lalu bisa dilakukan penggunaan atau dilakukan tampon hidung ulang pada pasien tersebut. Bila berhasil tidak terjadi perdarahan, tampon diangkat 48-72 jam. Lalu bila tidak adanya perdarahan, bisa dilakukan evaluasi dan edukasi untuk pasien tersebut. Lalu bila dilakukan tampon hidung perdarahan masih tidak berhenti, dilakukan identifikasi dari kausa tersebut bisa dibagi dua, adanya gangguan faal perdarahan atau tidak ada gangguan faal perdarahan. Bila terjadi adanya gangguan faal perdarahan, dikonsultasikan atau rawat bersama untuk koreksi gangguan hematologi onkologi dengan penggunaan koagulopati seperti FFP, triopresipitat, vitamin K, trombosit, dan penata laksana dengan fibrin glue. Lalu, bila tidak ada gangguan faal perdarahan, bisa dilakukan untuk intervensi pembedahan dengan cara septum koreksi, ligasi arteri karotis eksterna, ligasi arteri maxillaris interna, ligasi arteris venopalatina, ligasi arteri ethmoidalis, embolisasi arteri maxillaris dan cabang radiasi. Pada kasus hipertensi dilakukan laser atau fibrin glue pada nasal obliterasi. Bila berhasil, perdarahan berhenti, dilakukan evaluasi dan edukasi untuk pasien untuk mencegah kekambuhan. Ya, terima kasih Dr. Yudis untuk presentasinya ya. Lebih dari 80% sudah
terjawab walaupun belum terlalu, masih ada ya yang beberapa yang kurang ya, tapi lumayan. Saya kasih kesempatan dulu untuk yang ingin bertanya ke Dr. Yudis. Residen Renologi siapa? Yuk, silakan. Boleh nanya dulu Residen Renologi. Itu slide terakhir itu salah ya Pak ya, yang sebelum terakhir, yang Ya, tadi nggak dibacain. ini Terakhir berarti yang intervensi pembedahan ya, udah itu iya dok, terakhir ya. iya dok. Oh iya, oke. Tadi naik lagi berarti ya. Ya, yuk Pak Adi, boleh Pak, silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, Ya. nanya ke Pak Yudis ya. Ya. Izin bertanya, Pak Yudis. Untuk kasus seperti adanya ligasi arteri spenopalatina, dokter. Kan di daerah itu kan, apakah bisa dilakukan, dokter, di kompetensi di daerah? Terus, apa aja yang menjadi marka untuk ligasi arteri spenopalatinanya? Ya, tentang ligasi spenopalatina ya. Silakan Pak Yudis dijawab. Coba menjawab dokter. Untuk ligasi arteriospenopalatina untuk tindakan di daerah mungkin tergantung dari fasilitas rumah sakitnya juga dokter. Soalnya kan untuk operasi ligasi arterinya diperlukan untuk adanya endoskopi, lalu ada lain juga. Lebih ke misalnya fasilitasnya butuh apa aja? Sekarang di daerah udah banyak endoskopi, beli sendiri juga bisa. endoskopi, lalu mungkin lebih ke apa namanya, alat-alat seperti Suaranya hilang atau emang diem? lebih ke prasarananya izin dokter. Oh, kirain suaranya hilang. Lagi mikir ya Pak. Mengheningkan cipta kayaknya. Ya gimana? Alatnya apa? Alatnya seperti luminanya mungkin dokter. Lumina. Pak Adi nanti di daerah punya Lumina 0 sama 30 Pak Adi punya Pak Yudis. Tinggal beli. Boleh Rino 3-nya mau jawab? Rino 3 Pak Adi ya? Selain Pak Adi siapa? Bu Dini ya? Bu Tika dan Bu Dini, dokter. Bu Tika, boleh Bu Tika, Bu Dini mungkin ada komen kira-kira kalau di daerah nih saya punya endoskopi, saya punya Lumina 0 derajat, saya punya Lumina 30 derajat. Atau mungkin yang komen yang udah pernah ikut ligasi spenopalatina ya. Siapa nih? Ada siapa ya? Ah, Fari nih, Fari ya dok ya. Ada Fari nggak? Yang maju tentang ligasi spenopalatina. Fari hadir? Nggak ada Fari ya? Siapa yang pernah ikut liga? Ya, siapa? Yang pernah ikut dibantu? Itu ada VAR itu. Ya. Nah, itu ya dok ya kan habis baca nasional. Silakan Pak Fari komennya. Saya kerja di daerah, saya punya endoskopi, saya punya Lumina 0 derajat, saya punya Lumina 30 derajat. Saya boleh nggak ligasi spenopalatina? Jika kita izin jawab dok, jika kita memiliki alat yang lengkap dan kita pernah melakukannya dan mengetahui anatominya, saya rasa bisa dok melakukan itu dok. Ya alatnya itu, pertanyaannya kan itu butuh apa lagi gitu selain Lumina? Kauter dok. Kauter ada nggak? Ada, kebanyakan ada ya, di Sambas saja ada. Kauter bipolar ada, terus apa lagi? Ya, seperti alat FAST juga dok untuk membuka krista etmoidnya dok, sama
Ya. Alat FAST untuk membuka Krista ECMO itu apa? Kayak Freer gitu dok. Fir, ada nggak kira-kira Pak Adi? Nanti kamu bisa beli nggak? Mungkin ada sih dok. Nah, terus apa lagi? Udah butuh Freer aja? Saya rasa itu dok. Sebentar. Cuma butuh Freer sama bipolar? Cukup? Ya, Freer dan bipolar dan endoskopi. Oke, cukup itu aja. Freer, bipolar. Besok berarti nggak usah buka FAST 3. Nggak usah buka alat FAST dong, cuma ngambil Freer doang. Kalau memang sampai ke arteri vena palatina aja dok. Ya. Kalau CT scan harus nggak? Saya punya endoskopi, tapi kan di rumah sakit tipe C nggak ada CT scan. CT scan harus nggak? Oh iya, iya dok. Perlu dok untuk guidingnya dok. Melihat Guiding apa? untuk melihat area yang terjadi pelebaran pembuluh darah atau area yang abnormal patologis dok. Dari CT scan kelihatan pembuluh darahnya? Ada gambaran apa seperti melebar gitu dok di arterinya. Ya, saya izin opini ya dok. Mungkin nanti dokter Ana mengkoreksi. Pertanyaan pertama itu marka ya. Mungkin nanti kita bahas sendiri tentang ligasi arteris venopalatina karena memang ini luas pembahasannya epistaksis. Jadi tadi seperti kita lihat untuk ligasi venopalatina cuma 1 slide, yaitu kurang. Nanti kapan-kapan mungkin kalau saya ada kuliah kita bahas tentang ligasi venoarteri palatina ini untuk markanya ya. Nah kemudian untuk mungkin nggak sih kita lakukan di daerah. Di daerah itu endoskopi yang saya ke daerah kan pengalamannya cuma ke Rembang sama ke Sambas mungkin ya. Endoskopi ada lumina 0 derajat, 30 derajat, hilang. Ya, lumina 0 derajat, 30 derajat ada, tapi untuk alatnya, alat FAST itu sering nggak ada. Jadi itu juga bukan alat yang murah ya. Mungkin kalau endoskopi kadang-kadang kebanyakan dokter beli pribadi. Tapi untuk yang seperti forceps atau apa itu nggak selalu ada. Nah, saya nggak terlalu nyalain Pak Fahri. Memang untuk ligasi venopalatina nggak terlalu banyak butuh alat. Kalau untung-untungan pas waktu nyari gampang ketemunya, tapi minimal punya sickle knife ya, karena kan di insisi jadi nggak hanya Freer aja, sickle knife atau kemarin kita juga coba pakai bisturi nomor berapa tuh ya, 12 ya yang bengkok ya. Nah itu kemudian itu kalau lancar. Kalau nggak lancar, kita tetap butuh banyak alat sebenarnya. Jadi yang penting memang kompetensinya, dan karena ini merupakan tindakan yang lumayan emergensi, kelihatannya akan dimasukkan ke entah ke workshop atau entah ke kompetensi tambahan. Jadi kalau memang punya kompetensi, mengerjakan. Kemudian untuk CT scan, kita tidak bisa melihat pembuluh darahnya kecuali kalau memang pakai arteriografi. Yang kita bisa lihat tulangnya, foramen sphenopalatinanya. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi sih, apabila memang sito mungkin dan tidak tersedia CT scan, rujukan mungkin sulit. Kalau menurut saya, pendapat saya pribadi bisa dikerjakan tanpa CT scan, tapi mohon koreksi dokter Ana mungkin. Ya dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Eci untuk penjelasannya. Ya, sebetulnya sudah tepat ya. Pada prinsipnya tadi untuk pertanyaan boleh nggak dikerjakan, pada prinsipnya kalau mau mengerjakan suatu tindakan, kan kita ada 3 yang harus dipenuhi ya, kondisi pasien, kemudian kemampuan atau kompetensi dari operator, yang ketiga itu adalah ketersediaan alat dan bahan. Jadi memang betul kata Dokter Eci, kalau pasiennya kondisinya memang memungkinkan dan memang sesuai indikasi, kemudian operatornya sudah pernah mendapatkan pelatihan tambahan, karena untuk ligasi arteris sphenopalatina tidak masuk dalam kompetensi THT umum, tetapi kalian bisa mengerjakan setelah kalian mengikuti workshop atau pendidikan berkelanjutan. Jadi workshop-workshop yang disediakan, biasanya di situ sudah ada listnya kompetensi tambahan apa yang kalian dapatkan, dan itu kalau memang sudah di ACC berarti boleh dikerjakan. Nah, tapi mengerjakan itu harus mempunyai alat yang tepat. Jadi tadi kalau hanya melakukan ligasi, sebetulnya alatnya tidak banyak ya. Yang pertama tadi jelas butuh pisau. Pisau itu yang baik atau yang sesuai adalah sickle knife. Kalau tidak ada sickle knife, tadi bisa menggunakan pisau nomor 12, blade nomor 12. Tetapi kelebihan dan kekurangannya untuk sickle knife itu karena dia kecil, kemudian dia tipis, sering sekali kalau kita melakukan incisi dengan mengenai tulang, biasanya nanti sickle knife-nya jadi tumpul, jadi gampang tumpul. Sedangkan kalau untuk blade nomor 12, dia lebih tebal, tetapi kekurangannya adalah apabila rongganya kavum-nasi sempit, sulit untuk melakukan incisi. Gitu ya. Pisau lain yang bisa dipakai adalah pisau ophthalmic pisau. Jadi pisau untuk yang dipakai untuk DCR, endo DCR, pisaunya pisau milik mata. Jadi kita tidak familiar karena memang ketersediaannya di farmasi diperuntukkan untuk operasi mata. Nah, kemudian alat lain tadi yang harus ada selain counter juga harus yang bipolar karena kita tidak bisa menggunakan counter monopolar, yang ada nanti tambah berdarah ya. Kemudian FRIR jelas ya, FRIR elevator itu diperlukan. Kemudian yang tidak lupa Pak Fari, karena kita akan membuka krista etmoid, kemudian kita akan memperluas dari foramen, yang di bahannya itu tulang ya, materialnya tentu kita membutuhkan forceps untuk tulang. Jadi kita bisa pakai ronger, bisa pakai Kerrison, seperti itu, untuk membuka tulang sehingga mengekspos pembuluh darahnya. Dan mungkin beberapa alat lain yang diperlukan seperti ball probe gitu ya, mungkin diperlukan untuk mendiseksi secara tumpul atau mengidentifikasi. Jadi prinsipnya memang alatnya tidak sebanyak alat FAST, tetapi memang membutuhkan alat tertentu. Ya, jadi tadi kalau pertanyaan Pak Adi, boleh nggak? Boleh, asal memenuhi 3 tadi. Pasiennya sesuai indikasi, kemudian mempunyai kompetensi operatornya, dan yang ketiga, alat dan bahan yang dibutuhkan tersedia. Jelas ya? Kemudian perlu tidak adanya CT scan. Kalau memang pasien ini murni epistaxis, yang kita memang yakin tidak ada kelainan lain itu misalnya tumor, kemudian tidak ada trauma sebelumnya, kemudian tidak ada kelainan anatomis lain, tidak ada rhinosinusitis, kita boleh lakukan ligasi arteris sphenopalatina tanpa CT scan. Tetapi biasanya untuk menentukan ada tidaknya kelainan yang patologis lain di sinus paranasal, kita membutuhkan CT scan sebagai alat diagnostik. Jadi jelas ya, kalau memang dari gejala, tanda dalam pemeriksaan endoskopi tidak ada kelainan, boleh dilakukan ligasi tanpa menggunakan CT scan. Tapi kalau
ada kelainan atau kita curiga ada kelainan yang lain, kita harus lakukan CT scan dulu sebagai penegakan diagnosis. Sampai sini jelas? Ya, oke. Pertanyaannya udah terjawab semua? Izin dokter, sudah dokter. Ya. Terima Saya kasih dokter. kembalikan ke Dokter Eci. Ya, kecuali untuk marka ya. Ini saya ada gambar sih. Apa nanti aja apa ini dok? Nanti aja ya dok. Sekalian aja nggak apa-apa. Sekalian, oke. Stop share, kemudian diganti. Ya, udah kelihatan nggak ya yang di gambar saya? Lihat dokter. Ya, oke. Ini ya. Ini landmark dari arteris vena palatina itu yang penting itu crista ethmoid. Bentar ya. Ya. Kursor saya kelihatan ya. Sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi yang penting cari crista ethmoid. Crista ethmoid itu dia tonjolan ya, crista. Jadi tonjolan kita jadi insisi, kemudian kita cari tonjolan yang namanya crista ethmoid. Dan kalau kita udah ketemu crista ethmoid, nanti sphenopalatinanya itu di belakangnya. Jadi crista ethmoid itu anterior dari sphenopalatina, foramen sphenopalatina. Jadi kalau kita udah ketemu crista ethmoid, belakang atas itu sphenopalatina. Nah, pada pengerjaannya bisa langsung ketemu, bisa nggak segampang itu. Kadang-kadang konkanya besar, atau kadang-kadang kita perlu sampai antrostomi, jadi melakukan phase 1 dulu. Itu dia mungkin kalau posisinya gampang, kita mungkin nggak terlalu butuh alat, tapi minimal yang tadi dokter Ana bilang nih, saya lupa untuk membuka tulang atau bahkan kita perlu bor. Nah, tapi pada kondisi tertentu yang konkanya besar, kita butuh kurangin konkanya dulu atau relaksasi konkanya atau butuh antrostomi maxilla dulu gitu. Jadi perlu dipertimbangkan untuk alat, tetap mempersiapkan yang lengkap kan. Nggak lucu kita udah buka tapi terus kita ternyata nggak bisa ya. Jadi ini kuncinya itu crista ethmoid. Jadi setelah kita buka, kita cari crista ethmoid, dan kalau udah ketemu tonjolannya berarti foramen sphenopalatininya itu di posterior superiornya gitu. Ini ya kurang lebih gambarnya. Yang di gambar Pak Yudis itu ya. Ini ya, ini middle turbinate ya, konka media. Jadi buat insisi vertikal 1 cm di anterior dari lamella basalis dari konka media. Ini lamella basalis ya, bagian lamella basalis di majuin 1 cm. Nah, kita insisi di sekitar sini. Itu tempat insisinya. Kemudian ini ya insisinya, kelihatan ya, ini konka media, ini uncinatus. Oke. Nah, kita insisi kurang lebih 1 cm dari lamella basalis. Ya. Kemudian diangkat dengan Verrier. Nah, ini terus kita cari crista ethmoid, ini yang tadi jadi marka. Jadi waktu kita insisi, target kita nyari crista ethmoid. Jadi kita mukoperios elevasi mukoperiosteum, jadi kita kupas cari crista ethmoidnya. Dan kalau udah ketemu crista ethmoid, berarti foramen sphenopalatinianya di mananya, posterior superior dari crista ethmoid. Udah, itu yang penting. Ada tambahan nggak dokter Ana?
Enggak sih, itu aja. Hmm. Yang landmark utama kan crista ethmoid, kemudian jangan lupa incisi adalah di tempat yang keras ya. Jadi kita incisi di daerah tulang, jangan incisi di fontanel. Kalau fontanel biasanya hanya dilapisi oleh mukosa, tidak ada tulang. Itu aja. Ini stop sharing ya. Ya, oke. Lanjut. Mungkin nanti ya sebenarnya untuk ligasi sphenopalatina udah pernah ditampilkan ya, tapi ntar kapan-kapan kita ini ya Dok. Ya, boleh pertanyaan selanjutnya. Ya, Bu Dini mungkin dari residen runologi. Izin dokter bertanya untuk melanjutkan yang gambar tadi dok. Itu kan tadi dokter Ana menyampaikan untuk insisi di daerah fontanel dokter. Boleh ditunjukkan nggak dok ada untuk insisinya kita di bagian mana ya dok? Ya, Koreksi, bukan di fontanel, malah tidak boleh pada fontanel. Ya maaf dokter. Nah, pertanyaannya Perbedaan insisinya kita jangan di fontanel, itu di bagian yang mananya gitu dok gambarnya. ya, ini pertanyaan umum ya. Fontanel itu apa sih? Balik dulu. Fontanel itu apa? Fontanel di mana? Area fontanel. Ayo Tis yang jawab, ayo. Iya dok. Mencoba menjawab dokter. Fontanel itu di bagian tepi atas konka inferior ya dok. Bagian yang keras. Ya, itu areanya betul ya. Tepi atas konka inferior, betul. Terus apa lagi? Bagian yang apa? Keras. Ya, dok. Apa? Justru bukan bagian yang keras ya. Coba ada yang punya nggak definisi fontanel? Bagian yang tidak bertulang, dok. Ya, Cuma fontanel itu ya. malah yang nggak bertulang. Coba saya share screen lagi ya. Ya, ini ya, fontanel itu, ini definisi fontanel ya. Jadi ya, jadi dia di atas konka inferior yang hanya terdiri dari 2 lapis mukosa tanpa ada tulang. Jadi yang kata dokter Ana tadi justru kita kalau insisi nggak ada tatakannya tulang kan susah. Jadi kalau kita insisi di fontanel kan malah nembus kemana? Kemana Bu Fani? Kalau kita insisi ke fontanel, ya kita akan nembus ke sinus maksila ya. Jadi kita cari fontanel itu, letak area fontanel itu kan ada anterior, ada posterior, jadi dia letaknya di konka inferior, di atas konka inferior bagian tengah ke belakang ya, bagian area kombi di atasnya selurusan dengan konka media dengan lamella basalis itu fontanel, tapi dia yang membranous part. Jadi nggak semuanya tertutup tulang, jadi ada bagian yang tidak ada tulangnya, nah itu fontanel. Nah itu kita insisi di area konka inferior bagian atas, tapi bukan fontanelnya. Fontanel tuh yang nggak ada tulangnya, jadi kita raba dulu sebelum insisi, kita raba dulu, oh kan kerasa ya lunak sama belakangnya tulang karena tulangnya tulang periosteum jadi keras kita insisi bagian itunya. Kalau kita insisi bagian fontanelnya waktu mau elevasi mukoperiosteumnya tuh susah
karena kan jadi bergerak kan nggak menjejek gitu ya. Ini fontanel ya Bu Dini. Nah ini juga lebih enaknya boneless lateral nasal wall, jadi yang tidak ada tulang justru ya. Dan insisinya di kurang lebih 1 cm dari lamella basalis concha median. Jelas kan? Jelas nggak? Ya. Itu ya. Jelas ya? Baik, Dok. Nah, terus apa lagi tadi? Itu aja ya? Oh, apa tadi? Dini tadi nanya gimana? Itu tadi, Dok, ya perbedaannya berarti kita raba dulu bagian mana yang keras, bagian mana yang lunak. Iya. Dan kalau kita insisinya, saya pernah ya waktu itu lagi nggak ditemenin dokter Ana, insisinya agak terlalu ke posterior, ya itu jadinya malah menginsisi si arteris venopalatinnya atau cabang arteris venopalatinanya. Jadi insisinya kalau dari buku tadi kan 1 cm di depan lamella basalis. Nah, saya terlalu dekat malah nginsisi, jadi belum apa-apa udah ribet ngurusin perdarahannya. Ya. Itu ya. Selanjutnya ada lagi? Sementara siapa lagi nih rinologi? Bu Tika ya? Bu Tika rinologi ya? Bu Tika, Bu Krisna sama Pak Rio, dokter. Oh, iya, boleh. Pak Rio, Bu Krisna. Sembari saya sembari nyari pertanyaan ya. Saya mau komen sedikit tentang tugas. Coba di-share lagi Pak tugasnya. Ini sih udah saya juga ini kok PR-nya banyak banget ya. Yang kemarin itu kayaknya itu masih masuk PR sebelumnya ya Pak ya? Iya dokter, dari slide sebelumnya dok. Iya. Jadi kalau udah terjawab dihapus ininya PR-nya. Yang bukan PR Pak Yudis maksud saya, itu kan kayaknya masih ada PR sebelumnya ya. Ya coba. Nah, fungsi fibrin glue sudah ya. Sudah terjawab tadi. Contoh ininya apa Pak? Yang ada di Karyadi atau mungkin yang Pak Yudis kenal mereknya, kan kita nggak ngeresep. Apa kita bisa meresepkan fibrin glue? Kalau fibrin glue belum dapat sediaannya sih dokter, tapi kalau untuk tekniknya tadi ada 3 dok. Ya, oke. Ya, PR Pak Yudis aja ya. Oh ya, baik. Terus dokter. Embolisasi ada berapa teknik dan gambarnya? Di slide yang mana tadi? Ini dok. Ya, ini dapatnya dari mana? Literaturnya. Untuk izin dokter, untuk literaturnya dari jurnal dokter. Jurnalnya? Dari yang waktu itu sebelumnya dari ini. Dari sebelumnya, bukan dari Pak Yudis ya? Dari cari di ini dokter, jurnal. Jurnal apa? Yang nulisnya tahu nggak siapa? Jurnalnya siapa yang bikin? Dokter Ana dokter. Nah iya ditulis. Iya baik. Aduh, mungkin dokter Ana kenal ini tulisan dokter Ana di Orly ditulis bawahnya. Nah kamu dosen sendiri aja nggak ditulis bawahnya kan? Waktu kemarin salah satu tugasnya semua yang ada gambar ditulis referensinya. Iya baik. Ya masih bagus ya Pak Yudis tahu ini tulisan dokter Ana ya. Terus PR berikutnya ini udah terjawab ya. Jadi embolisasi bisa pakai balon, bisa pakai cairan, polyvinyl alcohol foam atau gelatin foam, bisa pakai coil ya. Oke, terus apalagi PR-nya? Saya buka poinnya aja. Dari asam tranexamat dokter. Oke, asam tranexamat sudah hampir terjawab semua kecuali berapa jam kerjanya. Belum ya? Ya toh? Belum dok. Nah, dari kita suntikan itu berapa lama sih bisa berefek? Cara kerjanya ada sudah ditulis semua sama Pak Yudis.
apa ini cara kerja 1, 2, 3, 4. Nah, berapa menit sih kita nyuntikin terus kira-kira mengharapkan darahnya berhenti atau proses-proses ini berjalan belum ya? Nyari di farmakologi, kalau di buku obat memang nggak ada. Oke, terus apa lagi PR-nya? Ya, untuk komplikasi patofisiologinya, dokter. Ya, itu Pak Yudis yang nyari ya, bukan Bu Handa yang sebelumnya ya. Itu udah ada ya, semuanya komplikasinya. Nanti dimasukkan ke satu-satu mungkin ya. Di masing-masing, dokter. Dok. Iya, masing ya. Biar ini kan karena PR ya, jadi masih kepisah, biar enak bacanya intinya gitu. Terus apa lagi? Untuk lokasi korban Plexus Woodruff, dokter. Nah, lokasi Woodruff tadi sudah ada detail, ada gambarnya, sama ada nama-nama pembuluh darahnya. Tapi satu yang tadi belum, coba ditampilkan dulu gambarnya. Saya pernah baca soal ujian nasional itu dia menanyakan di mana lokasi Woodruff, di septum atau di lateral cavum nasi. Kalau Plexus Woodruff itu di daerah posterior posterior septum atau posterior mana? Posterior kan bisa di septum atau di lateral? Posterior septum, dokter. Sama kan? Nah, saya juga berpikir di posterior septum selama saya di residen. Jadi itu bukan di posterior septum, itu kan gambarnya boleh ditunjuk Pak Yudis. Itu gambarnya kan lateral cavum nasi itu yang bagian Woodruff. Plexus Woodruff itu jadi di konka inferior bagian posterior. Jadi bukan di septum ya. Saya juga selama residen tahunya di septum. Tapi ternyata ada ujian nasional yang nanyain detail di mana sih Plexus Woodruff gitu. Kita udah ngafalin pembuluh darahnya satu-satu, ternyata pertanyaannya lokasinya di mana. Jadi bukan di posterior septum ya. Ya itu yang penting dan saya juga dulu sering salah. Terus apa lagi? Udah ya, sebenarnya yang tugas Pak Yudis yang 5 soal pertama ya? Iya, dok. Yang lain yang sebelumnya ya? Ya, cuma masih kurang semuanya berarti ya, semua ada gambar harus ada referensinya dari mana. Ya, udah sih komen saya itu aja sudah lumayan bagus ininya, modulnya sudah informatif. Kecuali tambahan cari waktunya ya Pak, tes setengah itu, jadi dia onsetnya berapa lama kerjanya, itu aja tranexamat, tentang asam tranexamat, terus sama merek fibrin glue yang ada, yang kita kerjakan ya, yang ada, yang pernah kita pakai. Fibrin glue mereknya apa? Coba yang ingat nggak? Yang pernah ikut sphenoid atau CS-Lic, prepare CS-Lic, siapa? Fibrin glue mereknya apa? Ayo. Siapa? Nggak ada? Ya udah, Pak Yudis ya. Baik, dokter. Ya, selanjutnya Dokter siapa? Krisna Rio. Ada pertanyaan? Sudah mau jam 9 nih. Lanjut. Dokter Ana gimana, Dok? Ya, mau ngasih komen aja untuk yang tadi ya. Pada slide yang sumber atau sumber perdarahan itu, Pak. Oke, jadi kalau pada sumber perdarahan ini, sebetulnya perdarahan yang menyebabkan epistaksis anterior itu apa saja, kemudian epistaksis posterior apa aja? Untuk epistaksis anterior bisa dari arteri sphenopalatina, dokter, cabang septal, dok. Epistaksis anterior. Iya, dok. Huh? Dari
Bisa dari itu dokter. Ethmoid kalau untuk anterior dok bisa dari arteri ethmoid anterior, lalu bisa dari arteri labial superior dan arteri palatina dokter. Kalau yang posterior, Kalau yang posterior bisa dari arteri ethmoid posterior, lalu dari arteri sphenoid cabang yang arteri sphenoid, arteri sphenoid ada. lalu sama arteri palatina descendens dokter. Pertanyaan saya, yang sering menyebabkan perdarahan untuk menjadi epistaxis anterior ataupun epistaxis posterior. Epistaxis anterior biasanya perdarahan pada apa? Arteri sphenopalatina dok. Epistaxis anterior. Anterior itu Pak, perdarahan anterior itu yang mana ya Pak ya? anterior yang ini dokter. Abis Dari ini langsung maju, Yudis. arteri ethmoid. Mana? Yang untuk anterior yang ini dokter, cabang anterior Bukan, ethmoid. bukan lokasi perdarahan pada arteri ethmoid, pada arteri epistaxis anterior. Di plexus Kieselbach dokter. Plexus Kieselbach, oke. Selain plexus Kieselbach, ada apa lagi? Sumber perdarahannya, yang pertama plexus Kieselbach, kedua? Yang kedua dari septum dok, di konka inferior dokter. Keempat? Vena retrocolumellar, nanti dicari ya. Jadi 4 hal tersebut yang kalau untuk sumber perdarahan yang sering pada epistaxis anterior yang kita kenal kan plexus Kieselbach. Ternyata tidak hanya plexus Kieselbach. Kalau plexus Kieselbach lokasinya di sepertiga anterior septum nasi. Terus ada yang lain yaitu vena retrocolumellar. Nanti dibaca mengenai vena retrocolumellar. Kemudian sumber perdarahan yang lain yang harus kalian identifikasi adalah perdarahan yang berasal dari laserasi konka ataupun laserasi septum. Itu ya, itu untuk yang anterior. Kemudian lokasi perdarahan pada epistaxis posterior. Apa aja tadi? Dari izin dari posterior tadi ada arteri ethmoid posterior dok. Lalu ada arteri ya. Terus? Lalu ada dari anastomosis arteri sphenopalatina dan dari palatina descendens. Tadi yang dibahas plexus tadi? Oh, plexus Woodruff dokter. Plexus Woodruff. Satu lagi masih kurang tuh. Itu kan dari arteri-arteri dan pembuluh darah yang ada. Selain itu? Posterior. Arteri sphenopalatina. Ya kan tadi udah bilang, arteri sphenopalatina dengan cabang-cabangnya. Tolong dipelajari cabang apa saja. Jadi arteri sphenopalatina itu nanti akan mencabangkan, ada yang ke konka, ada yang ke septum. Nanti dibaca. Kemudian apa lagi? Lalu ada dari faringeal posterior dok. Itu nama arteri. Kalau nama lokasi atau lainnya, area atau kalau pembuluh darahnya kan tadi bisa dari arteri ethmoid posterior, arteri sphenopalatina, cabang dari arteri sphenopalatina, baik yang ke konka maupun ke septum, kemudian plexus Woodruff, kemudian daerah mana lagi yang bisa berdarah? Kalian kan harus identifikasi kan sumber perdarahan kan? Jangan lupa identifikasi perdarahan yang berasal dari nasofaring.
ya. Karena kan itu masuk dalam epistaksis posterior. Nah, sekarang untuk plexus Woodruff sendiri, lokasinya adalah tepat di batas posterior dari konka inferior. Jadi, tepi bebas dari konka inferior. Jadi, lokasinya di posterior dari tepi bebas konka inferior. Bisa membayangkan nggak? Kamu punya gambar yang potongan sagital? Nah, itu kira-kira di mana, Pak? Boleh ditunjuk plexus Woodruff-nya pada gambarmu ini? Bukan yang gambar, Ini, Dok. ya gambar ini boleh. Slide nomor 7 aja tadi lebih kelihatan konkanya seperti itu. Yang 2 sebelum. Ini, Dok. Naik. Bukan. Slide nomor 7-mu tadi. Ya. Nah. Di Slideshow. Mana? Ditunjuk? sini, Dokter. Tepi bebas di posterior end dari konka inferior. Jadi kurang lebih di daerah mana? Daerah tepi atas konka inferior, Dok. Posterior end. Posterior. Itu. Di posteriornya konka inferior, ya. Posterior end dari konka media. Jadi di antara konka ini kan ada yang, nah itu yang kamu tunjuk. Ya, jadi di daerah situ ya. Jadi kalau mau mencari, jangan lupa, makanya kan saya sering mengingatkan kalau kalian ada pasien epistaksis, evaluasi di daerah koana. Karena kalian harus mengidentifikasi lokasi dari plexus Woodruff. Plexus Woodruff anastomosis dari arteri apa dan apa? Dari arteri vena palatina, Dokter. Dengan dari ethmoid posterior, Dok. Salah. Tadi ada di slide-mu yang ada tadi. Kamu udah ada contekannya tadi kalau nggak salah, tadi ada tulisan di bawah. Dari arteris venopatina dengan laringeal posterior, Dokter. Ya, itu ya. Nah, kira-kira di situ. Ya, jadi semua udah jelas ya? Ya. Dari saya itu aja, Dokter Eci. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Jadi artinya kalau pada pasien dengan kasus epistaksis, untuk endoskopinya bukan Indonesia Raya ya. Kayak biasa kan kita 3, bawahnya konka inferior, kom, terus paling bawah nasofaring. Nah, kalau untuk epistaksis cari lokasi tadi, plexus Kisselbach, plexus Woodruff, nama di cabangnya dari koana. Jadi fotonya jadi nggak ngulang lagi saya endoskopi gitu. Misalnya pas kebetulan waktu itu ada kasus, kebetulan saya nggak datang ke CDC, jadi saya harus ngulang endoskopi lagi karena saya nggak pengen, saya bukan mau ngelihat kom gitu untuk pada pasien epistaksis. Itu ya. Udah jelas ya tadi satu-satu dijabarkan Dokter Ana mana aja yang perlu difoto. Mungkin kapan-kapan kita nanti bikin contohnya kalau pas sudah masuk ya. Ya oke. Kayaknya udah ya, sudah selesai waktunya. Habis ini Pak Yudis mau show lagi. Semangat Pak Yudis. Saya akhiri, semoga bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Pak Yudis minta tolong ditambahkan yang ada gambar, kalau memang kamu ketemu itu gambarnya di mana, dimasukkan referensinya, terutama yang pembacaan dari jurnal atau dari textbook, textbooknya yang mana ya, ditambahin, itu aja pesan saya. Terus untuk yang sudah terjawab, ini kan nanti PowerPoint-nya diturunkan lagi pembacaan berikutnya. Nah, untuk pertanyaan yang sudah terjawab dihapus. Ya, yang belum terjawab tadi jangan dihapus. Yang misalnya tadi
masa paruh kerja waktu paruhnya si asam tranexamat kan belum ya, jangan dihapus. Tapi yang udah terjawab dihapus. Jadi PR-nya nggak banyak banget ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Yudi sama teman-teman residen semua, Dr. Ana. Untuk pembacaan modul rinologi pagi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.